kecenderungan teman-teman sales itu kan mengejar omset kalau tidak dikaitkan dengan cash itu ya dia akan kirim barang aja tuh. Akan Ya, membuat jualannya supaya setinggi mungkin supaya mendapat insentif. Tapi begitu misalnya kita tentukan oke dapat insentif tapi collection harus sekian persen. oke, selamat malam semuanya. Jadi kita mulai aja ya Pak Is ya, karena kita kan punya Ya, waktu cuman sekitar 1 jam ya. Jadi saya cerita sama teman-teman ini ya. Pertama kita malam ini topik yang kita bahas di Business ID ya, itu adalah mengenai sebetulnya keuangan perusahaan ya secara umum. Tapi nanti khususnya kita bicara lebih spesifik soal modal kerja atau working capital gitu ya. Nah, Pak Is sebagai panel expertnya Business ID yang expertise-nya memang di keuangan selama ini ya. Saya sudah cerita nih sama teman-teman bahwa Pak Is ini ya memang sudah bidangnya ya dari dulu di keuangan mulai dari auditor ya, kemudian bekerja di banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan nasional sampai menjadi direktur keuangan ya salah satu grup besar ya di Indonesia. Dan sekarang sudah pensiun tapi pengen juga membantu teman-teman ya walaupun baru-baru ini ya membantu teman-teman yang masih kecil gitu ya. Tapi nggak apa-apa ini pengalaman yang bagus sekali dan uh, kelasnya Pak Is sudah ada e-course-nya di Business ID ya silakan dilihat ya kalau mau misalnya nantinya belajar mengenai bagaimana mengelola working capital atau modal kerja. Oke, jadi kita mulai aja Pak Is. Jadi ya, oke. karena sudah cukup sebetulnya beberapa kali kita bicara mengenai keuangan, tapi saya ingin mempertegas saja soal keuangan. Pak Is, mungkin saya mulai dari pertanyaan saya dulu. Pak Is Ya, selama ini punya pengalaman kan ya di perusahaan-perusahaan yang besar-besar. Tapi sekarang ini konteksnya mungkin bukan hanya perusahaan besar, tapi juga perusahaan menengah, perusahaan kecil. Seberapa penting sih sebetulnya pengetahuan teman-teman ini, baik mereka ini sebagai, biasanya kebanyakan mereka ini kan owner nih, founder, atau yang punya perusahaannya ya karena mungkin belum banyak teman-teman ini yang mungkin punya orang keuangan yang senior yang profesional mungkin ya tapi mungkin juga sudah ada tapi ya pertanyaan saya adalah kalau Pak Is memberikan saran ya ke teman-teman ini seberapa penting sih pengetahuan para owner bisnis ini yang kebetulan menjalankan bisnisnya mengenai keuangan berapa penting menurut Pak Is? ya kalau saya bilang penting sekali Pak, karena semua apapun yang dilakukan di bisnis itu didenominasi dengan rupiah gitu ya, dengan uang gitu di sana. Ya, Kinerjanya di operasional juga dilihat dengan angka-angka keuangan begitu Pak. Kalau kita ya. bisa juga butuh uang sendiri, itu juga kita juga membutuhkan ke orang-orang yang kita memang minta bantuan misalnya perbankan atau investor. Sehingga bisnis tidak mungkin lepas dari masalah keuangan Pak dan itu menurut saya sangat wajib dimiliki oleh para business owner gitu pengetahuan mengenai keuangan itu. Ya, tapi kan gini ya, misalnya seberapa dalam sih sebetulnya harusnya mereka ini tak paham mengenai keuangan gitu ya, karena mereka sebagai owner, pertama seberapa dalam ya, mereka itu harus paham mengenai keuangan, lalu kira-kira eh, misalnya yang mana yang mereka harus perhatikan ya, yang prioritas mereka harus perhatikan dari sisi pengalaman Pak Is selama ini tapi dalam konteks teman-teman ini yang masih pengusaha misalnya menengah dan kecil ya. Mungkin Pak Is bisa suaranya agak dikencangkan ya karena teman-teman di sini kayaknya suaranya kurang kencang. Kemarin itu pakai ini lebih bagus itu kayaknya, pakai headset itu. Tapi nggak apa-apa. Ah, Masih masih kecil Pak, masih masih itu udah kecil. dekat ya. Ya, jadi suaranya itu kalau dekat dengan dengan setnya itu kencang gitu. Oke, saya agak dekat aja deh ininya. Begitu lebih dengar saya. Lebih kencang. Ya. Oke. Eh, bisa bisa Ya, bisa udah tangkap itu ya udah Pak? jelas. Udah jelas banget. Itu udah kencang banget.
Ya udah nggak apa-apa, segitu aja. Tapi nggak usah dekat-dekat lagi. Udah bisa. Iya Pak. Pertama-tama itu kalau misalnya bisnisnya masih kecil ya Pak ya, pada bagi kecil atau menengah, itu yang memang harus dipahami ya laporan keuangan itu konsepnya dulu Pak menurut saya itu. Ya Oke, misalnya mengenai apa namanya neraca, isinya oke. konsep neraca itu apa sih? Isinya kan melaporkan mengenai harta, kemudian sama dengan liabilities atau kewajiban plus ekuitas. Nah, ini Ya, adalah konsep daripada laporan keuangan neraca yang menunjukkan pada posisi tertentu gitu. Jadi kita tahu dulu konsepnya. Nah, kalau kita oke. udah tahu, baru kemudian tujuannya untuk apa sih gitu. Setelah tujuannya tahu, baru kita untuk memahami lebih lebih baik itu kita mengontrolnya, Pak. Nah, setelah itu Hmm. ya saya pikir cukup sampai situ saja gitu. Yang paling penting itu menurut saya. Paham dulu mengenai konsepsinya, kemudian juga setelah itu kita memahami mengenai tujuannya, setelah Hmm. tujuannya dipahami juga bagaimana mengontrolnya begitu. Secara Ya, umum tapi gitu. apakah hanya neraca saja yang mereka perlu tahu? Kalau di dalam laporan keuangan ya mesti ada paling tidak tiga hal yang diketahui, Pak. Pertama adalah neraca Ya, tadi yang menunjukkan ya. harta sama dengan kewajiban dan ekuitas atau apa namanya shareholder equity. Kemudian yang menunjukkan kinerja itu biasanya kan hanya revenue dikurangin biaya sama dengan profit gitu. Nah, Ya. yang ketiga itu adalah mengenai laporan cash flow. Laporan cash flow itu dari mana duit itu datang dan Hmm. kemana duit itu dipergunakan. Sebetulnya itu Ya, tadi yang tiga hal ya. ini yang memang sebaiknya diketahui. Oke, jadi ada tiga hal yang teman-teman ini wajib ketahui ya sebagai owner atau baik sebagai owner yang menjalankan maupun sebagai owner yang mungkin tidak menjalankan karena supaya mereka paham juga ya. Jadi laporan keuangan itu salah satunya adalah laporan rugi laba ya. Itu adalah catatan sebetulnya kegiatan dan operasionalnya bisnis ya. Yang bisa dilihat pendapatannya berapa, kemudian biayanya berapa, apakah profit atau tidak. Kan itu satu ya. Iya, Oke, yang betul, Pak. kedua adalah neraca. Tadi itu dicerita. Nah, neraca ini yang harus dipahami itu adalah pencatatan mengenai berapa hartanya kita, ya harta perusahaan maksudnya, ya. Kemudian berapa kewajibannya. Karena harus seimbang. Neraca itu kan balance sheet ya, harus seimbang dia. Berarti neraca Betul. itu harus sama dengan aset atau harta itu harus sama dengan kewajiban. Nah, kewajiban itu dibagi dua, ada hutang, kemudian ada saham ya atau Ya, equity ya atau betul. modal ya, modal ya. Nah, jadi sedangkan dari sisi neraca asetnya tadi itu harta itu ada dua bagian juga, harta lancar, kemudian harta yang Iya, tidak lancar ya. betul. Pada Nah, umumnya begitu. Betul. pada ujungnya gitu ya. Jadi yang harta lancar itu seperti uang di bank, uang di laci gitu ya. Ya kan? Kemudian ada piutang mungkin kita kasih tempo ke partner kita, Iya, mungkin betul. ada inventory, oh, inventory masuk nggak situ ya? Masuk, Pak Budi. Ya, ya konsepnya dia aset yang kurang lebih di bawah setahun dia dianggap sebagai harta lancar gitu. Oke, jadi kalau misalnya seperti gedung, sepeda motor, mobil, mesin itu berarti dianggap tidak lancar ya? Betul, betul Pak Budi. Oke. Nah, jadi tadi laporan rugi laba, kemudian ada neraca, kemudian ada laporan cash flow atau laporan arus kas ya. Karena supaya Ya, betul. tahu ya sebetulnya kasnya ya bukan utang ya, tapi kas betul-betul uang ya, betul-betul uang yang masih ada itu datangnya dari mana, kemudian keluarnya kemana. Kira-kira kan gitu ya, Faiz ya. Yang ditanyakan Pak Budi di Abilis ID itu Pak yang kemarin, kok untungnya, kok jualannya naik terus, untungnya juga bertambah, kasnya kok nggak nambah-nambah begitu. Nah itu Iya, tahunya dari iya. statement of loss juga Pak Budi. Duitnya dipakai buat apa aja itu Ya, kan di situ. kadang-kadang gitu ya. Jadi mungkin mungkin kita ambil topik itu satu dulu. Jadi misalnya kan gini, kalau kita nggak tahu dan tidak ada laporan kas tadi itu, bisa saja dalam laporannya kita jualannya bagus, ya, jualannya naik.
Tapi begitu kita lihat di laci kita, misalnya uangnya lah, atau di bank kita misalnya, loh kok nggak sesuai gitu ya, dengan kok naik terus tapi uang kita itu nggak ada malahan misalnya, atau malahan kecil gitu. Nah, biasanya penyebabnya apa kalau yang begitu, Pak Is? Di kalau misalnya kita itu sudah memiliki laporan keuangan, Pak, di dalam Ya, konsep cash flow itu biasanya ada dua ya, ada secara teori, ada yang menggunakan direct, yang langsung, ada yang indirect. Yang indirect itu biasanya menunjukkan kalau kita dapat keuntungan, kita nanti ya, menggunakan untuk membeli apa saja. Biasanya nanti digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian membayar ke supplier, itu ada semua di sana, Pak. ya, Secara konsep daripada cash flow, memang dipesan menjadi dua. Nah, ya, kalau kita lihat dari segi waktu, misalnya tadi, memang akan terus berakumulasi ya, Pak. Biasanya kalau cash flow itu kan dibandingkan antara ada dua hal yang dimasukkan di sana. Pertama adalah mengenai laporan rugi laba dan neraca. Neraca yang hmm, misalnya periode akhir bulan, misalnya ya Pak, ya akhir bulan September dibandingkan dengan akhir bulan uh, Oktober, satu bulan ini. hmm, Sehingga kita bisa ya, tahu selama sebulan itu duitnya ditaruh di mana sih, begitu Pak kira-kira. ya. Jadi kalau Tapi dalam secara, satu tapi bulan, ya secara konsep, Pak Is, supaya paham teman-teman ini gitu ya. Secara konsepnya dulu, jangan teknisnya dulu gitu. Teknis banyak ini kita ceritanya. Jualan kita bagus, ya. ya, Misalnya jualan kita 1 miliar bulan ini. Tapi di dalam laci kita, ya, kok nggak ada 1 miliar, ya. Adanya cuma 200 juta. Nah, oke. kenapa itu bisa? Kenapa itu bisa? Karena jualan tidak sama dengan keuntungan, Pak. Yang pertama kan itu harus dipahami dulu, Pak. Ini yang Oke, mungkin karena di dalam mungkin pemahamannya kalau di dalam keuangan, di dalam laporan rugi laba itu akan tahu bahwa kalau jualan naik, kemudian juga biaya naik, terus di bawah uangnya yang kita peroleh itu ternyata tidak bertambah, itu akan bisa tergambarkan di laporan rugi laba itu. Itu ya, biasanya nanti masuk masuk semua di sana biayanya itu, Pak. oke. Jadi kan berarti bisa kemungkinan seperti itu. Nah, Bisa. oke, saya kasih lagi nih tesnya untuk teman-teman ini. Saya jualan 1 M nih, wah gitu ya. Kemudian 1 M bulan ini, kemudian saya sudah hitung biaya saya segala macam, ada di laporan rugi laba saya, dan saya untung misalnya ya, untung 250 juta. Jualan saya ini 1 M, ya. Saya sudah punya laporan rugi laba, lalu dalam laporan rugi laba itu saya untung profit 250 juta. Juta. Tapi di dalam kas saya dan di bank saya kok cuma 100 juta. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kalau dijawab saya atau teman-teman nih, Pak? Ah, iya ya teman Pak Is dulu. Artinya kenapa kok bisa begitu? Oke. Artinya supaya teman-teman ini paham bahwa loh kok nggak sama kas di dalam itu tidak sama dengan untung. Ya, Jualan bagus belum tentu juga kasnya bagus. Tadi kan sudah betul. kita kasih contoh tadi itu kalau jualannya bagus tadi kan ya. Ya, Uh, tadi 1 M ya. Lalu kenapa kok uangnya nggak sama dengan 1 M? Kan gitu ya. Nah, ya, kan tadi Pak Is bilang, oh iya tentunya harus ada biaya yang dikeluarkan. Ada ini segala macam sehingga ada profit ya. Nah, betul, tergantung betul. profitnya kan gitu ya. Nah, kalau profitnya 250, harusnya kasnya 250 dong. Tapi kalau saya lihat di kas Betul, saya, kenapa 100 gitu? betul, Pak. Jadi begini, kalau di dalam laporan cash flow itu kita nanti ada misalnya keuntungan bulan ini sebanyak 250 juta. Kas Ya, awal bulan itu kira-kira misalnya 100 juta. Kas ya, akhir bulan misalnya 150, jadi tidak sebanyak 250. Nah, itu yang akan ya, dicari, Pak. Mutasinya oke. adalah ada yang di neraca tadi. Kalau kita Ya, menggunakan konsep itu tadi, Pak. Sehingga dia ya. bisa dipakai dengan untuk membeli raw material, untuk membayar ke supplier dan sebagainya begitu, Pak. Oke. Ada juga yang Jadi ya, selisih itu kira-kira di mana biasanya? Selisihnya itu di mana kira-kira? Kalau teman-teman mau cari nih, di mana nih kira-kira? Apakah itu di hutang
atau di piutang? Eh, harus dijajarin Pak antara neraca yang berakhir akhir bulan September dengan akhir bulan Oktober tadi. Nah, di Ya, situ nanti kita lihat mutasinya. ya Nah, itu di situ teknisnya Pak Is, itu teknisnya. ya, ya. Nanti, jangan bicara teknis Jadi dulu sama teman-teman ini. Ya kita mau eh, logikanya dulu, logikanya aja ya, dulu. Ini teman-teman sudah ada jawabannya. Ada piutangnya banyak, bisa nggak seperti itu? kalau dia jualan bisa. Kalau misalnya dia misalnya untungnya 200 juta, dia penjualannya menggunakan bukan cash basis tetapi menggunakan apa namanya? Accrual basis menggunakan AR yang pakai termin tadi, itu bisa ada Ya, di akan receivable Pak di AR tadi yang oke. kita hanya Jadi bicarakan. right. Jadi artinya ada satu jawabannya teman-teman ini udah nyebut ini. Berarti ada satu kemungkinan di piutang. Ya, Katakanlah tidak ada piutang. Nah, ini kan kas masuk nih. ya, Tapi tetap aja nggak ada selisih toh, nggak sama toh. Dari untungnya 250 tadi itu kok masih 150. Nah, di mana lagi nih kemungkinannya itu? bisa dipakai untuk membeli inventory, Pak. Membeli inventory Oke. baru ke depannya. Oke, ada di inventory kemungkinan. Let's say Kita inventory-nya nggak ada berubah. Di mana ya, dia lagi? inventory berubah, bertambah. Ya, tapi katakanlah tidak ada inventory berubah. AR-nya account Ya, receivable tapi piutang nggak ada. Di mana lagi? berarti ada di piutang, maaf ada di hutangnya juga bisa berkurang, Pak, buat membayar hutang itu. Nah, mungkin lebih cepat. Nah, Ya, katakanlah misalnya, oke, piutang tidak ada, ya. Hutang sesuai dengan schedule. oke. Inventory tidak bertambah. Kok Oke. uangnya kagak ada gitu. Nah, Ada dari lagi Pak, mana itu? ada dua. Bisa jadi Ah, dipakai untuk membeli aset non lancar. Misalnya bisa Pak, oke, bisa juga. misalnya Berarti motor atau apa, atau diambil oleh pemilik pakai privé. Bisa juga itu Pak. bisa juga. Kan gitu ya. Ya, betul. Oke. Enggak supaya karena teman-teman yang hadir malam ini saya tidak mau ini ya artinya kalau kita jangan bicara terlalu teknis Pak Is gitu ya. Oke, Jadi oke, kita Pak. logikanya yang harus itu. Jadi bisa juga tadi itu diambil privé istilahnya ya, diambil duluan oleh ownernya itu dipakai misalnya. Tapi asal ada catatan sih nggak ada masalah kan ya sebetulnya ya. Betul, Yang betul Pak. susah itu kan kalau nggak ada catatan kan ya. Iya, hilang Habis semua itu, itu. habis itu kita bingung sendiri kan, kemana duitnya ini katanya. Di dalam catatan ini saya piutang tidak ada, utang saya sesuai dengan schedule, inventory saya tidak bertambah, saya tidak ada investasi kan gitu. Lalu kemana ya duitnya? Oh ternyata lupa diambil istri kemarin itu untuk beli tas Louis Vuitton baru. Diboykot nanti Pak. Ya boykot ya. Nah, jadi kan itu ya. Jadi oke. Jadi penting. Jadi pertama tadi ya teman-teman dicatat nih ya. Jadi menurut Pak Is kan tadi itu mau bisnis kita mau besar, mau kecil, pemahaman kita mengenai keuangan itu penting. Betul. Mungkin kita tidak perlu menjadi spesialis, kita tidak perlu menjadi akuntan ya, tapi memahami dan bisa menganalisa itu penting gitu ya. Nah, Iya. kemudian tentunya kita harus belajar dong ya, artinya minimal membaca neraca misalnya ya, ya kan kalau kita nggak bisa membaca neraca, nanti anak buahnya kasih neraca yang nggak benar, udah hilang aja asetnya di situ. Utangnya aja yang Iya. banyak, asetnya hilang katanya, tapi kita sendiri nggak tahu, ternyata sudah diambil orang gitu. Iya. Jadi Betul kalau gitu. Pernah kejadian juga kan beberapa kali itu di Indonesia. oh ya, iya, kita kan ngalami sendiri juga, Pak Is. Banyak saya rasa ya Iya, pengalaman-pengalaman kita seperti itu ya. Jadi kalau kita betul. nggak perhatikan itu, jadi, nah kemudian yang kedua tadi dari apa pembicaraan kita tadi, kan kita juga harus memahami alurnya tadi itu. Bagaimana tadi itu ya, Logiknya antara Pak. logiknya antara laporan keuangan, laporan rugi laba tadi itu ya, dengan neraca tadi itu kan ada, tadi kan kita cerita nih ada piutang, ada hutang, itu kan di neraca. Iya, betul. Sedangkan di laporan rugi laba kita cerita oh ada penjualan masuk kan itu ya.
ada biaya, kan gitu ya. Kemudian ada profit atau tidak. Nah, kemudian ada laporan kas, harus kas, kan itu. Nah, jadi kan betul, itu makanya tiga-tiga itu berhubungan dan itu harus sinkron, betul nggak, Pak Is? betul sekali Pak, betul sekali, betul. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat misalnya pengalaman Pak Is misalnya selama ini ya, katakanlah misalnya pengalaman banyak sekali kan di perusahaan-perusahaan lama itu Pak Is apa namanya bekerja di bidang keuangannya. Ya, Kira-kira di mana yang paling sering mungkin perusahaan-perusahaan itu atau ownernya yang mungkin tidak terkontrol dengan baik gitu, sehingga bisa menyebabkan perusahaannya itu bisa kolaps nantinya atau akhirnya menjadi kurang bagus performanya. Di mana dari sisi keuangan itu yang paling sering Pak Is melihat kesalahan-kesalahan teman-teman ini? ya. Kalau di operation ya, terutama di keuangan itu piutang Pak Budi. Jadi kita itu banyak kan menjual terus ya, yang biasanya menggunakan termin itu dijual, tapi kita kurang memperhatikan mengenai collection gitu. Jadi kan kalau Oke, ini mungkin kita kalau bicara di perusahaan yang korporasi Pak, berbeda dengan mohon maaf UMKM gitu ya. Biasanya ya. kalau kita jual menggunakan termin, kadang-kadang bagian sales itu kan tidak terlalu peduli dengan collection. Maunya jualan asal ini gitu Pak. Ka- Sampai kalau kar perlu. iya, karena insentifnya mereka kan jualan, bukan collection. Benar nggak? makanya makanya kalau waktu saya masuk situ saya bilang kalau jualan dihitung sebagai jualan saya nggak mau, itu collection baru dihitung sebagai jualan. Jadi termasuk sebagai KPI mereka Pak. Jadi misalnya kalau jualan 100 nggak ada collection itu berarti nol, itu nggak dapat KPI di situ. Karena Nah, kan untuk collection, itu iya poin karena yang kalau bagus sih. betul, Pak. Kalau nggak begitu nanti teman-teman itu hanya sekedar kirim kirim barang atau taruh barang di toko-toko atau di mana, tapi tidak memperhatikan collection. Collection urusan orang finance itu kan duit begitu dia. Saya kan jualan gitu. Nah itu yang harus dirubah itu di situ Pak pertama itu. Nah Ya, itu banyak sekali akan terjadi modal yang ketarik di sana sehingga membuat perusahaan juga bermasalah akhirnya dengan cash flow-nya itu. ya, ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Tadi yang disampaikan Pak Is. Jadi kalau Anda jualannya ya, kalau jualannya kebetulan cash mungkin nggak ada masalah ya. Betul. Tapi kalau Anda kebetulan jualannya misalnya cara Anda menjualnya itu misalnya dengan termin, dengan tempo ya, sehingga ada Iya, piutang. Anda mungkin bisnisnya B2B, kebanyakan B2B itu pasti ada piutang. iya, Ya, kecuali kalau kita langsung ke konsumen gitu ya, itu mungkin kemungkinan besar itu adalah cash biasanya ya. Jarang kalau langsung ke konsumen itu pakai piutang ya. Kecuali iya. inang-inang yang jualan baju atau panci dulu zaman saya itu ada dari rumah ke rumah, itu dia kasih kredit gitu. Ya, mohon maaf Individu. itu yang Tasik dulu, Pak. Penjual Tasik kalau ingat. Ya, ya itu ada. Tapi kalau yang normal-normal tidak ya. Jadi nah, kemudian jadi itu satu kan ya, yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kalau jualan tentunya lu diusahakan tentunya kalau bisa cash. Tapi Betul. kalau tidak bisa, maka tadi yang disampaikan oleh Pak Is, hati-hati dengan piutang. Karena biasanya orang penjualan Anda ya, itu biasanya insentifnya mereka itu kan yang penting dia jualan. Apalagi kalau Anda kasih bonus dia berdasarkan jualannya. Dia nggak peduli apakah piutangnya bengkak, tidak bisa ditagih atau tidak. Itu bukan urusan mereka. Nah, jadi ada 2 poin menurut saya nih yang penting sebetulnya. Satu adalah strateginya kita menjual, gitu ya. Yang kedua adalah hati-hati kontrol kita dengan sales kita, ya, piutang kita. Lalu yang ketiga, kalau saya lihat itu, cara kita menilai dan memberikan insentif orang untuk sales, kalau bisa, ya, kalau bisa tentunya tidak hanya sekedar jualan aja. Yang kata Pak Is tadi itu kan betul ya. Jadi kalau bisa juga dihubungkan dengan bukan jualan saja sih, tapi juga koleksinya. Uang kas yang baru masuk baru dianggap jualan. Kalau uang kas yang nggak masuk, piutangnya nggak bisa ditagih, ya dianggap belum jualan.
Nah, apalagi kalau teman-teman itu memberikan insentif nih ke yang lain-lain kan gitu. Gitu ya, Pak Is ya, kira-kira. Betul, betul. Iya. Kalau kalau karena begini Pak Budi, bagaimanapun ya kecenderungan teman-teman sales itu kan mengejar omset kalau tidak dikaitkan dengan cash itu ya dia akan kirim barang aja tuh. Akan Ya, membuat jualannya supaya setinggi mungkin supaya mendapat insentif. Tapi begitu misalnya kita tentukan oke dapat insentif tapi collection harus sekian persen, paling nggak 90% gitu. Wah itu baru itu berat itu buat mereka. tapi nanti kita komplain lagi, kok nggak jualan ini? Gimana itu, Pak Is? Ya gajinya dikecilin, insentifnya digedein Pak, atau bonus digedein dia. Mau nggak mau kan harus jualan. Itu Iya, kayak iya, gitu. ya itu. Betul, betul. Tapi itu salah satu ya yang selalu kita sampaikan juga di dalam Smart Business Map ya di modul saya di Operational Profitability misalnya ya. Selalu saya juga sampaikan kalau bisa divariabelkan lebih banyak. Iya, betul. Jadi insentif atau gaji atau terutama yang penjualan ya kan lebih mudah dideteksi ya mereka. Kalau Betul. bisa ya mungkin 75% atau 80% itu harusnya itu misalnya insentif dan Variabel. bonus. Betul, Pak. Nah, sisanya yang fix ya Pak Is ya. Ya, Sesuai dengan UMP atau apa gitu. Yang lainnya variabel tuh, Pak. Itu baru kerja seperti ini, Pak, diuber-uber setan tuh. betul, betul, betul. Nah, Pak Is, ini Hadisna nanya nih kan, dia kan B2B nih, dia B2B untuk pasar di sekolah dan guru-guru nih. Dia Iya, bilang untuk mengelola piutang itu agar menjadi semacam apa ya? Artinya kadang-kadang kan ketakutan orang akhirnya karena takut memberikan hutang, berarti piutang itu bisa-bisa orang kan nggak jualan ini. Tapi bagaimana kita bisa tadi itu mengontrol itu ya supaya piutangnya itu nggak macet, tapi bisa menjadi competitive advantage yang kita untuk jualan supaya uh, aman secara cash flow juga ya, tetapi juga tidak menghambat salesnya untuk menjual. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan dan apa hal-hal selain dari tadi yang sudah kita cerita soal salesman insentif misalnya. Tapi apalagi nih yang bisa kita lakukan supaya aman gitu? iya. Kalau pemahaman saya competitive advantage itu kan bukan berarti di dalam memberikan apa namanya termen ya Pak Budi. Di mana-mana kalau competitive advantage ya ikutin brand atau harga yang lebih murah dan sebagainya begitu ya di sana yang value yang diajarkan Pak Baskoro di sana. Kalau Ya, saya lihat bagaimana agar aman ya memang kalau penjualan ke sekolah itu kan sulit Pak. Pertama kita tidak memiliki apa namanya jaminan. ya, Kedua juga kepastian berapa yang dibeli juga tidak ada gitu. ya, Nah, kan kita proyeksinya kan misalnya kayak sekolah itu tahun depan yang masuk berapa, yang beli berapa itu kan kita nggak tahu Pak di sana. Jadi ya, di situ memang harus ada semacam kontrol yang apa supaya aman ya Pak Mam saya supaya aman itu kita harus rajin untuk melakukan pendekatan kepada orang. Kunjungan ke ya. rumah kalau perlu juga diaktifkan, sering-sering Oke. diaktifkan, ke sana juga dilihat di sana. Sehingga Ya. misalnya nanti pas dia misalnya ada penjualan ke sana Hmm. antara yang dijual dengan collectionnya itu benar-benar bisa diikutin. Misalnya Ya. tahun ajaran baru itu kan biasanya kan rata-rata diberikan uangnya kan di hampir semuanya ngasih ya mungkin 70%. Jadi dikasih target Ya. juga usahakan agar Ya. yang membayar di sana itu lebih banyak sehingga sisanya itu mungkin tinggal 5% itu setelah sekian bulan lagi atau 10% setelah sekian bulan setelah kita ada pembayaran di depan itu. Sehingga di Ya. sana lebih aman gitu, Pak. Ya. 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 Oke. Termasuk nggak misalnya disiplin administrasi di internalnya itu untuk melakukan itu? Harus harus Pak. Itu secara secara ini memang harus administrasi atau ini mereka harus harus rajin memastikan karena kan buku dikirim ke sana itu tuh kan kita nggak semua laku semua tuh Pak. Berapa Hmm. yang masuk, berapa yang membeli itu kan juga something yang berbeda lagi itu. Jadi Hmm. ketidakpastiannya kan tinggi Pak di sana. Jadi
Kalau misalnya dikirim terlalu banyak, kemudian yang laku hanya sedikit, retur barang, terus kemudian diputar lagi, udah nggak bisa dijual lagi tuh Pak, susah dia. Ya, ya. Bakal ulang tahun. Apalagi kalau misalnya menyebar ke seluruh Indonesia begitu ya, wah stoknya jalan-jalannya susah. Ya, saya ingat waktu di Coca-Cola ya, artinya salah satu kontrol yang biasa kita lakukan, Pak Is kan juga pernah kan di Coca-Cola sama-sama saya juga dulu kan. Salah satu yang cara kita kontrol, kita sudah tahu sebetulnya salah satunya itu adalah anomali dari penjualan. Benar nggak Pak Is? Iya, Jadi iya, misalnya kan gini ya, kita sudah tahu biasanya kan data kan ada nih biasanya. Datanya distributor ini menjual itu rata-rata sekian, toko ini biasanya menjual sekian setiap minggu, setiap bulannya, atau sekolah ini kalau tadi contohnya misalnya. Kita sudah tahu nih kira-kira itu mungkin seperti sejumlah ini biasanya. Nah, kalau tiba-tiba ada lonjakan bisa 50%, 100%, itu biasanya bisa menjadi sebuah tanda untuk kita mulai curiga dulu gitu. Walaupun bisa jadi benar gitu. Benar nggak Pak betul. Is ya? Iya, betul Pak. Mirip juga seperti itu, Pak. Biasanya kalau kita lihat sekolah itu rata-rata kemampuan satu kelas misalnya hanya 30 bangku, Ya. terus kemudian ada yang minta 35 atau bahkan 40, kita udah curiga aja. Iya. Atau Kok ya bisa? kalau cuma 35 biasanya 30 sih masih oke, tapi mintanya 60 gitu. Kayak dua Nah, itu kelas dia. gitu. Iya, Kar- jadi itu salah satu tanda-tanda ya yang harus kita ini. Oke. Itu sudah ya, itu satu. Jadi uh, kalau misalnya kita cerita misalnya tadi itu yang spesifik ya, salah satu persoalan itu kan adalah account receivable ya atau piutang itu ya. Yang ada lagi yang saya lihat banyak bisnis-bisnis yang pribadi pemiliknya ini adalah mereka sering sekali mengambil gitu ya, mengambil misalnya dana yang harusnya diputar kembali ya, tetapi digunakan untuk yang lain. Sering Iya, nggak dapat pengalaman seperti itu Pak Is? iya. Memang begini, Pak. Kalau kita lihat dari konsep tadi di eh, misalnya kita kembali ke working capital dulu, Pak ya. Ya, Yang paling menurut saya harus dijaga itu adalah mengenai kalau kita memiliki keuntungan dari penjualan, ya, keuntungan bersih gitu ya, kita pergunakan untuk keperluan di luar yang modal kerja, nggak apa-apa gitu. Misalnya beli aset motor untuk bisa lebih aktif atau apa gitu, nggak apa-apa. Keuntungannya Pak ya. Tetapi jangan ya, sampai nanti dipakai yang bukan keuntungan saja, tetapi misalnya separuhnya dari hasil penjualan dipakai untuk misalnya membeli aset yang tidak lancar. Nah, ini yang akan membuat modal perputaran untuk modal kita memutar penjualan ke depannya itu akan mengalami penurunan itu karena modalnya berkurang tadi itu. Dan iya, betul betul. Jadi eh, artinya kan eh, kan tadi misalnya kita ambil contoh tadi itu. Nanti ada pertanyaan dari siapa tuh buatan mantu ya nanti ya. Nanti saya coba buatan mantu gas dan listrik itu masuk COGS atau tidak, Pak Is? kita bicara teknis ya Pak. Kalau Ya, di dalam misalnya pembuatan gas listrik itu kita membuat bahan makanan barangkali ya atau bahan ya. di sana, Dia ini makanan, ini gasnya kue dia. kemudian gitu misalnya kalau makanan membuat kue atau masak gitu gasnya menggunakan kompor gas gitu ya ya otomatis dia masuk COGS di situ dihitungnya. Ya, Nah, ya. listrik memang listrik ya kita agak susah kalau misalnya satu rumah digunakan untuk di Semuanya. dapur, untuk ya itu Ya, pembagiannya kan nggak mungkin kita ya alokasi paling banter yang bisa lakukan di sana Pak. Di ya, situ misalnya ya, untuk produksinya lebih banyak ya kita alokasikannya di bagian produksi begitu. Misalnya harus ya. pakai lampu-lampu yang terang atau apa gitu. Gitu. Betul, Dapur betul. Jadi intinya adalah bagaimana kita membagi misalnya listrik itu supaya bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, paling kita bisa membaginya dengan cara prosentase ya. iya, Mungkin betul. sekian sekian persen dimasukkan ke COGS, sekian persen untuk biaya operasional misalnya gitu ya, Pak Is Iya, ya. iya.
betul. Tapi Kalau tapi di intinya perusahaan kan Kalau di ya, perusahaan yang udah agak besar gitu kan kita gampang Pak dipisahin gitu, misalnya untuk pemakaian di ruangan tertentu itu nanti ada alatnya sendiri gitu, nanti bisa bisa ketahuan berapa kebutuhan untuk listrik di sana, sehingga kita bisa ya, langsung direct memberikan alokasi betul. biaya, alokasi lagi nih, Betul. membebankan gitu ya. Betul, Begitu Pak. betul. Jadi intinya adalah apapun biaya yang berhubungan langsung dengan pembuatan barangnya, produknya tadi itu, maka itu masuk COGS gitu ya Pak Is ya. Iya, betul. Oke, ya. Nah, kemudian saya kembali tadi itu soal cerita bahwa banyak karena milik sendiri ya. Jadi ya kadang-kadang kita terbiasa menganggap uang perusahaan itu uang kita. Nah, apalagi kalau Iya, administrasinya nggak bagus misalnya. Jadi misalnya tadi itu contohnya ya, jualan bagus, kok uang nggak ada, dia lupa catat bahwa dia pakai. Nah, kalau dia pakai itu untuk diputar kembali gitu ya, untuk memperbesar kembali jualannya dan segala macam, mungkin nggak ada masalah kan gitu ya. betul. Uh, Ya, tapi kalau itu dipakai dan tidak kembali untuk menghasilkan yang lebih baik untuk perusahaan itu, kalau profitnya, jadi ini bagus sekali nih, mungkin catatan saya dari apa yang Pak Is sampaikan tadi itu. Misalnya tadi itulah sudah kita hitung nih, ada penjualan 1M, ya, lalu hitung biaya segala macam, dapatlah profitnya 200 juta, ya, Ya, 200 juta kan ya, Pak Is ya. iya, Kalaupun misalnya kita sebagai pemilik perusahaan pengen memakai profit itu untuk kepentingan pribadi, ini contohnya aja ya saya kasihnya. Jangan lebih dari 200 juta dong, betul. gitu ya. Setuju Pak. Iya, Jadi artinya sebab kenapa kita ini ya kita catat walaupun sebetulnya sebaiknya tentunya ini kan susahnya kan teman-teman ini kan karena hidupnya setiap bulan tuh dari bisnis itu, jadi mungkin dia nggak menggaji dirinya, makanya dia akan mengambil uang dari situ untuk biaya keluarga, biaya segala macam kan itu. Ya Pak betul. Is. Iya, Nah, betul. jadi sarannya Pak Is tadi itu kan bagus sekali itu. Jadi kalau mau pun, jadi kalau ada untung, misalnya tadi itu kita jualan 1 miliar, ada untung sesuai dengan laporan rugi labanya 200 juta misalnya, dan kebetulan ada cashnya, tentu harus ada cashnya dong. Kalau kan bisa juga tadinya jualannya misalnya satu Masih M, tapi kejutan. karena piutangnya masih banyak dan belum tertagih, belum jadi M, sehingga untungnya walaupun 200 juta, tapi cashnya ada 100, Iya, kan gitu ya. Nah, makanya maksimum pun kalau misalnya harus memakai itu jangan lebih dari 100 juta dong, kan gitu ya. betul. Karena itu cash-cash yang ada gitu. Kalau melebihi dari itu kita mengambil semuanya nggak ada lagi kan gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau bisa lagi jangan sampai cash-nya itu nol ya kayak gitu ya Pak Is ya. Iya, betul. Kalau cash flow bahaya Pak. Begitu kita lagi butuh apa-apa, nggak ada duit, repot. Stop Ya, operation. stop operation kan kita. Nah, itulah gunanya kita mengelola modal kerja. Jadi penting sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melihat di bisnis ID itu ada e-course-nya Pak Is ya soal modal kerja itu penting sekali. Oke. Dari tadi ada buatan mantu, ya depresiasi itu memang bisa masuk COGS, ya Pak Is ya. Kalau depresiasi bisa masuk COGS nggak Pak Is? Bisa. Ada dua tergantung tadi Pak. Kalau misalnya alatnya itu dipergunakan untuk memproduksi suatu produk atau barang, masuk ke sana. Tetapi kalau depresiasinya itu terutama untuk misalnya untuk jualan atau motor, itu ya larinya depresi motor ya Ke Pak, operation. larinya personal, betul. Ya. Jadi kalau komputer misalnya nggak dipakai untuk produksi, berarti itu depresiasi yang masuk ke biaya OPEX ya, operating expense ya. Betul sekali Pak. Tapi kalau mesin-mesinnya itu misalnya mesin mixer atau oven ya, dan Iya, itu depresiasi itu harus masuk dalam COGS-nya kan iya. ya. Langsung ke Oke, COGS, betul. ya, alright. Nah, saya ada lagi pertanyaan, sebentar ya, saya ambil dulu.
Uh, Question dari Carly Bukari. Untuk tahap awal, lebih baik privé atau gaji tetap untuk pemilik yang terjun langsung di usaha? Gimana Pak Is? Kalau kalau saya lihat ya lebih baik sih privé ya Pak, ambil privé dulu itu. Karena menyesuaikan dengan keuntungannya gitu Pak. Dan kedua kalau pengambilan privé ya dibandingkan gaji apa namanya gajinya itu kan ya kayak dividen itu kan pajaknya kecil Ya, ya, dibanding. betul. Ya, tapi kan ada juga kalau misalnya katakanlah gini ya Pak Is, saya mau cek dulu nih. Katakanlah misalnya kan tadi itu soal kita balik ke modal kerja ya, tapi karena ada pertanyaan soal privé itu, saya mau balik aja. Kalau misalnya catatan, misalnya dia tidak digaji ya, tapi nantinya kalau dia menggaji orang, berarti kosnya akan naik dong. Iya, Ya, padahal dulu dia nggak digaji. Misalnya dia ada orang yang akan menggantikan dia misalnya. Tapi nggak tercatat selama ini karena dia mengambil privé saja. iya, betul, betul. Memang betul. Memang sebaiknya memang begini Pak, kalau kalau dia itu ikut pengalaman saya juga gitu Pak. Kalau misalnya pemilik juga ikut di dalam operation, menjadi misalnya bagian dari menjalankan perusahaan, dia sebetulnya berhak untuk memperoleh gaji. Ya, Nah, di luar gaji yang dia dapat, dia kalau mau nyetor modal, dia juga dapat yang namanya privé itu Pak tadi. ya, betul. Ya, Jadi bisa ya, dapat dua-duanya sih kalau kalau itu. Nah, ya, kalau misalnya nanti suatu ketika ya sudah saya mau tarik mundur jadi invest apa jadi investor saja atau pemegang saja, sekarang yang melakukan adalah orang lain, ya memang dia nanti hanya dapat privé atau dapat dividen saja, sementara orang itu menggantikan posisi dia itu dapat gajinya yang dia dapat selama ini, begitu Pak. ya, ya. Oke, good point ya. Jadi saya karena ini sambil jalan aja Pak Is ya kita karena banyak pertanyaan nih Iya. biar teman-teman nih juga senang nih dijawab nih. Ada beberapa pertanyaan dulu sambil gitu ya. Eh, Panji ya, izin tanya, depresiasi dan amortisasi di laporan arus kas masuk ke arus operasional, investasi atau pendanaan, Pak? Hmm, depresiasi amortisasi. Kalau depresiasi itu kan dia bukan bagian kas yang harus dikeluarkan lagi dia sebetulnya Pak. Jadi Ya, kalau laporan kas itu kan benar-benar uang yang keluar dan uang yang masuk begitu harus dikeluarkan lagi. betul. Depresiasinya tadi tergantung kepada di atasnya gitu. Kan kalau kita lihat ini mungkin agak teknis Pak konsepnya daripada laporan kas itu kan ada yang namanya operasional, kas Ya, dalam operasional, terus ada atau yang untuk pendanaan. aktivitas pendanaan, terus ada lagi aktivitas untuk investasi gitu. Nah, di Ya, investasi itu biasanya kalau kita beli beli apa fixed asset tadi ya, beli aktiva tetap. Terus kemudian ya, juga kita jual aktiva tetap. Tapi kalau ya, untuk depresiasi nggak masuk di situ, Pak. Dia adanya tetap dibalikin di atas gitu. ya, ya, betul. Mungkin dia Oke, tadi itu mungkin lebih teknis. Mungkin ini orangnya, Pak siapa tadi mengerti ini dia konsep Panji dari Areksa, ya, ya, dia tahu antara direct method sama indirect method itu. Kalau di direct method juga beda dengan direct gitu. Itu ya, pembahasannya mungkin agak lebih detail. panjang Mungkin ya. Oke, itu kita masuk dulu. pembahasannya Kita susah aja yang ngasih tahu itu. kita jawab Di dulu kelas pertanyaannya selanjutnya nih. aja nanti. Betul. Ayam kremes, Mbok Sukma. Kita baru buka 5 bulan, Pak. Kalau tutup buku akhir bulan, kasnya nol, kira-kira apa yang harus diperbaiki? Jualan lebih banyak, itu aja. Lalu biaya dikurangi. Gitu. Iya, karena jualan jualan makanan itu kan biasanya ke semua, Pak. Ya, Ya saya betul. juga bingung tuh, kalau misalnya sampai nol ya berarti ya ada something wrong itu kok bisa berarti dia investasi beli lagi ke sampai habis itu. Mungkin ya Atau harus atau bisa juga karena jualannya mungkin nggak terlalu banyak, nggak bisa menutupi mungkin biaya tetapnya loh, Pak Is. iya bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Ya, Kalau kalau biayanya kalau biaya tetapnya lebih besar atau sama dengan operasional ya nol nol aja itu. betul. Jadi Begitu. kalau misalnya, jadi ini yang harus hati-hati teman-teman ya, apalagi yang baru mulai bisnis ya. Makanya kalau mulai bisnis itu
memang risikonya kalau Anda punya bisnis itu hanya bisa sebulan saja biayanya, biaya operasional dan biaya lain-lainnya itu riskan karena Ya, nggak jarang orang yang bisnis 1 bulan itu langsung jualannya jebreng gitu ya dan bisa di atas, iya kan gitu ya Pak Is ya, iya iya kan? betul. Malahan kalau kita di perusahaan-perusahaan besar itu pengalaman kita waktu itu pasti kita misalnya BEP-nya kapan sih misalnya untuk kita launching produk itu mungkin setahun misalnya ya. Jadi kita sudah harus menyiapkan setahun duit itu untuk kita bisa terus membiayai walaupun keuntungannya belum ada dan kasnya belum masuk gitu. Betul sekali. Betul. Mungkin yang di apa namanya Mbok ayam goreng itu nggak anu Pak. Memang modalnya hanya terbatas 1 bulan. Sebaiknya memang kalau kita membuka itu jangan agresif dulu sampai 5 atau 6 gitu ya. Pastikan dulu cash flow-nya itu juga kejaga, baru kita ekspansi gitu. Baru kita apa nama memikirkan untuk operasional memperbesar cabang begitu atau menambah cabang gitu. Kalau nanti misalnya belum bisa memberikan keuntungan maksimal, kita membuka cabang di tempat, saya khawatirnya ya terkait tadi itu duit keuntungan yang di satu atau dua warung yang sebelumnya habis buat buka cabang yang baru. Padahal buka cabang yang baru belum tentu memberikan keuntungan yang sama seperti yang sebelumnya. Itu juga bisa Ya, jadi, Pak. ya, oke. Dari No Yunus nih dari Padang nih. Pak Is, bagaimana menghitung besarannya COGS dari depresiasi mesin-mesin yang dipakai untuk produksi? Menghitung besarannya showcase itu biasanya dari prosentase terhadap sales Pak, itu biasa yang saya ngerti. Kalau dari mesin itu berarti komponen mesin itu depresiasinya dibanding showcase berapa persen begitu kan ya. Kalau Ya, pemahaman saya semakin rata-rata itu biasanya ya untuk COGS yang di perusahaan makanan atau minuman itu maksimal mesinnya itu kurang lebih 15% dari total COGS. 15 sampai ya 20 lah gitu. Sisanya yang paling besar ya raw material dan lain-lain begitu. Nah, ya, besarannya itu seperti itu. Kalau penjualan makanan ya minimal kalau saya ya, pernah lihat di perhitungan yang bisa itu Pak yang jual di ini kemarin Pizza Hut itu. Pizza ya, Hut itu antara komposisinya COGS dibandingkan terhadap salesnya, net salesnya dia itu kurang lebih 33% COGS-nya itu. ya, Jadi ya, dia ya, sebetulnya cukup ini. Jadi mungkin untuk menjaga-jaga ya kita kalau jualan ya diusahakan agar memiliki COGS maksimal itu di 35 kalau makanan ya supaya ya, spend ya. ini cukup begitu. Ya, tapi artinya kan gini, maksudnya itu kan kalau misalnya mesin-mesin itu kan susah juga ya. Tidak ada standarnya, setahu saya sih tidak ada standarnya yang baku ya. Misalnya kayak COGS kita misalnya katakanlah 50% ya. Dari 50% itu maka 10% maksimum untuk depresiasi. Kan nggak ada rumusannya pasti seperti itu kan nggak ya? Nggak ada sebaiknya itu tadi saya bilang Mbak. Karena kalau Ya, kalau dia semakin besar harga dari apa total dari depresiasi mesin, otomatis dia belum mencapai istilahnya itu economic order quantity Pak. Jadi dia belum bisa membuat produksi yang kira-kira sesuai dengan supaya dia bisa PEP itu belum bisa gitu. betul. Dan itu kan juga tergantung tadi itu ya, penjualannya dia. Semakin Iya, volumenya semakin banyak, maka presentasi dari depresiasi itu sudah pasti mengecil sendiri kan semakin gitu. betul sekali. Jadi Betul. ujung-ujungnya lah jual banyak-banyak, jadi turun sendiri itu. Tapi Betul, jual dengan yang mesin banyak. dengan mesin yang sama maksudnya. Jadi Iya, gunakan mesin itu 100%, itu maksimum itu. Betul nggak, Pak Is? iya. Betul. Kalau mesin itu sudah apa utilisasi 90% itu udah harusnya beli mesin baru baru boleh itu. Kalau belum sampai segitu jangan dulu. Oke, Nanti apa kejebak tadi duitnya cashnya nol melulu nanti. betul. Nah, jadi oke. Jadi kita cerita working capital. Nah, modal kerja. Tadi kan banyak sekali berhubungan sebetulnya dengan modal kerja ya. Apapun itu modal kerja juga. Pak Is, kalau modal kerja itu seberapa penting sebagai seorang owner, pemilik itu jaga betul modal kerjanya. Sehingga dia harus betul-betul paham bagaimana mengutak-atik modal kerja, strateginya seperti apa, dan mereka harus belajarlah dari e-course-nya Pak Is itu. Kira-kira
Apa itu Ya. yang pentingnya di situ? Yang paling penting menurut saya Pak ya, yang sebetulnya jarang dibahas juga di dalam literatur masalah modal kerja itu adalah kalau kita bisa mengelola modal kerja dengan baik, berarti perusahaan kita efisien Pak. Apalagi kalau kita Ya, misalnya memiliki eh, bahasa asingnya cash conversion cycle days. Jadi antara piutang ditambah dengan inventory, digoreng inventory itu negatif, berarti kita menggunakan duitnya orang lain, negatif itu Pak. ya, Itu pasti efisien. Karena ya, perusahaan itu bisa menggunakan modal yang sangat kecil terbatas untuk memproduksi barang, terus kemudian menjual secara cash gitu barangkali, atau perputarannya lebih 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 cepat daripada termin yang betul, kita berikan kepada si supplier. betul, Gitu, Pak. betul sekali, betul. Nah, saya kan pernah ya pengalaman saya sendiri karena saya janji juga dalam waktu yang singkat ini ya saya dulunya waktu di SGM ya di Sari Usada di Danone itu salah satu target saya itu adalah zero working capital, nol working capital. Nah, kira-kira bagus nggak Pak Is? Karena saya hampir mencapai itu, hampir nol gitu, walaupun tidak persis nol gitu. Kalau working capital itu memang biasanya kalau saat ya, kalau current asset kurangi harta lancar dikurangi aktiva lancar, piutang, maaf, kewajiban lancar, sehingga dia kalau masih nol masih oke gitu Pak. Tapi yang lebih bagus lagi Pak, itu kalau bisa working capital itu negatif, itu akan membuat owner itu langsung mengunci semua. Kalau misalnya satu perusahaan Pak ya, itu akan ada koordinasi antara bagian purchasing, bagian produksi, dan bagian penjualan dalam satu supply chain itu bekerja sangat Ya, efisien. Mungkin kalau ya, contoh paling gampang, perusahaan yang kita favoritkan bersama itu Apple. Apple itu saya ya, lihat kemarin di laporan Juni, piutang dan inventory dia itu hanya sekitar 21 miliar dolar, sementara hutang dia itu 35 miliar dolar, Pak. Oh, dia sangat efisien di situ tuh pas itu. Bisa ya, dipastikan pasti dia negatif makanya itu. dia banyak sekali cashnya gitu. Ya, saya kebetulan waktu di Sadusada pun juga cash-nya saking banyaknya juga ya kalau makin negatif makin banyak. Akhirnya ya kalau kita nggak bisa investasikan dananya jadi rugi kan pemegang sahamnya. Jadi makanya Betul. 2 tahun terakhir saya di sana pun akhirnya 100% 2 kali kalau nggak salah saya itu kita membagikan 100% jadinya dividennya. Ada 700 miliar, ada 1T gitu ya. Kita bagikan karena terlalu banyak cash flow. Cashnya terlalu banyak, juga Iya, nggak bagus gitu. Kalau tidak iya. diputar gitu. Bagus sih, tapi kalau nggak diputar. Karena saya sebetulnya tidak perlu, nggak perlu lagi sebetulnya cash itu. Karena saya sudah dibiayai orang lain gitu. Iya, betul. Karena nggak butuh lagi, nggak pengen investasi. Dan kalau kita bisa ngurangin cash out, dengan memberikan dividen atau apa, itu kan otomatis modal kita juga berkurang, Pak. Itu Ya, dampaknya return on equity kita juga sangat tinggi tuh. betul. Mungkin salah Makanya satu sampai yang tertinggi. saya sampai 43% waktu itu. Hampir sama dengan Unilever waktu itu. Unilever sekarang 82%, Pak. Oh iya, sekarang iya sih. Dulu waktu zaman-zaman Gila. Oh, gila itu. 14 tahun. Ya, oke, Pak Is, ini waktu kita terbatas. Jadi untuk teman-teman malam ini luar biasa Pak Is ya diskusi kita dan jangan lupa ya itu working capital itu penting banget. Banyak sekali tadi pelajaran-pelajaran strateginya. Jangan lupa itu di e-course-nya Pak Is ya, managing working capital itu ada di Business ID, tinggal di-download aja kalau pakai aplikasi atau masuk ke webnya ya. Nah, kita cari waktu lain dengan Pak Is juga, kapan-kapan kita ngobrol lagi lebih dalam ya. Untuk teman-teman, ya mohon maaf karena waktu kita juga terbatas ya, cuma 1 jam saja kita punya waktu. Tapi kita akan coba cari waktu lagi dengan Pak Is dan teman-teman yang lain, sehingga teman-teman juga masih bisa belajar. Terima kasih Pak Is ya, terima kasih semua Terima teman-teman kasih ya. banyak. Terima kasih, Pak Sampai Budi. jumpa lagi ya di lain waktu Iya, ya. baik. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.